Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan nomor 2 di sini, ya, yaitu membuat flowchart dan program yang didokumentasikan di dokumen Word, yaitu untuk menghitung IPS-nya seorang mahasiswa, indeks prestasi semester, yang diinputkan nilai huruf dari 5 mata kuliah yang diikutinya dan diikuti jumlah jam mata kuliah tersebut, di mana konversi nilai huruf ke angka untuk menghitung IPS adalah berikut. A sama dengan 4, A sama dengan 3,5, B itu 3, BC 2,5, C sama dengan 2, D sama dengan 1, dan E sama dengan 0. Nah, kita langsung ke flowchart-nya. Sini saya membuat flowchart-nya seperti ini, yaitu pertama mulai seperti biasa. Setelah itu kita membuat variabel nilai matkul 1 sampai dengan nilai matkul 5. Maksudnya di sini sampai dengan itu kita buat nilai matkul 1, nilai variabel nilai matkul 2, variabel nilai matkul 3 sampai dengan 5. Di sini saya menggunakan string. Kenapa menggunakan string? Karena nanti yang kita inputkan itu bukan angka tapi huruf. Nah, yang kita input itu adalah huruf, bukan angka. Jangan lupa kita juga membuat variabel jam. Nah, jam matkul 1 sampai dengan jam matkul 5. Berarti jam matkul 1, jam matkul 2, jam matkul 3, jam matkul 4, jam matkul 5. Di sini saya memakai integer, soalnya di contoh soalnya itu tidak memakai koma. Aslinya untuk kalau mau pakai float juga bisa. Setelah itu kita, di sini input variabel string, nilai matkul 1 sampai dengan nilai matkul 5, dan variabel integernya jam matkul 1 sampai dengan jam matkul 5. Nah, di sini saya pakai if dan elif untuk konversinya. Jadi, jika nilai matkul 1 sampai dengan nilai matkul 5 itu A, maka X1 sampai dengan X5 sama dengan 4. Maksudnya tuh gini, jika nilai matkul 1 itu inputannya A, maka X1 itu 4. Di sini saya singkat. Aslinya kalau misalnya saya buatkan nilai matkul 1, nilai matkul 2 tuh terlalu banyak, maka saya singkat sampai dengan kata-kata sampai dengan ini. Jadi jika nilai matkul 1 itu A, maka 4. A itu sama dengan 4. X1 sama dengan 4. Misalnya nilai matkul 2 sama dengan A, maka akan terbentuk X2. X2 itu sama dengan 4, seperti itu. Lalu kita elif lagi. Misalnya nilai matkul 1 itu AB, maka akan outputnya itu X1 sama dengan 3,5. Nilai matkul 3 misalnya AB, maka X3-nya sama dengan 3,5 dan seterusnya. Ini misalnya nilai matkulnya B, maka X-nya yaitu X nilai matkulnya itu 3. Misalnya BC berarti 2,5. Misalnya nilai matkulnya C, maka 2. Misalnya nilai matkulnya D, maka 1, dan E itu 0. Setelah itu kita buat rumusnya. Rumusnya apa? Di soal yaitu jumlah nilai kali jam dibagi jumlah jam keseluruhan. Jadi di sini nilai matkulnya tadi berapa dijumlah X1 kali jam matkul 1, X2 kali jam matkul 2, ditambah X3 kali jam matkul 3, seterusnya terus dibagi keseluruhan, total jam keseluruhan. Jadi jam matkul 1 tambah jam matkul 2 tambah jam matkul 3 tambah jam matkul 4 tambah jam matkul 5. Maka akan di print hasil nilai IPS-nya, lalu selesai. Untuk pembuatan skripnya, penjelasan programnya, lanjut ya. Yang pertama kita input dulu variabel nilai matkul 1 sampai dengan nilai matkul 5. Di sini sampai dengan itu maksudnya nilai matkul 1, nilai matkul 2, nilai matkul 3 kita masukin semua. Jangan lupa pakai variabel string. Soalnya yang akan kita inputkan itu yaitu huruf ya, bukan angka. Ini sesuai soal ya, A, B, C, B, A, B, C. Lalu kita input lagi variabel jamnya, jam matkulnya.
Di sini kan saya pakai integer, tapi bisa juga memakai float. Karena di contoh soal gak pakai koma, maka saya pakai integer. Lalu masukkan angka berapa yang kita inginkan. Di sini saya mengikuti juga contoh soal, yaitu 2, jam waktu 1, 2, jam waktu 2, 2, dan seterusnya. Setelah itu, di sini saya menggunakan if elif untuk membuat pernyataan bahwa nilai A sama dengan 4, AB 3,5, B sama dengan 3, BC 2,5, C sama dengan 2, D sama dengan 1, E sama dengan 0, seperti daftar di bawah ini. Jadi if A nilai 41 itu A maka X1 4, seperti ini. Misalnya if nilai 41 nilai 42 A X2 nya 4, seperti itu ya. Jadi nilai matkul X2, nilai matkul 3 X3, seperti ini. Dan sampai nilai matkul 5. Setelah itu baru kita membuat rumusnya. Untuk membuat rumusnya seperti ini. Nilai kali jam bagi jumlah jam keseluruhan. Lalu kita tulis print index buat tulisannya ini, lalu kita print nilai IPS-nya. Maka akan keluar hasil indeks prestasi semester mahasiswa tersebut. Seperti ini. Sekian dari saya untuk penjelasan nomor 2. Mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.